Buku ini sangat menarik untuk dibaca. Ternyata kalau kita mau melakukan hegemoni sosial, yang diperlukan bukanlah modal ekonomi, melainkan modal simbolis, yaitu kedudukan, jabatan, julukan, atau posisi strategis dalam masyarakat. Karena itu, di dalam sosial, yang terkuat bukanlah kaum kapitalis, yang terkuat adalah kaum simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Adib, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Habitus Ex Modal plus Ranah sama dengan Praktek. Ini bukunya. Buku ini merupakan rekomendasi dari dosen saya, yaitu Prof. Emma. Pertama kali ketika saya melihat buku ini, saya sempat bingung karena buku ini seperti rumus matematika, ada X, ada plus, dan ada sama dengan. Tapi ketika dibaca, ternyata buku ini adalah buku pengantar dari pemikiran Pierre Bourdieu. Yang mana Pierre Bourdieu ini adalah seorang sosialis, ya katakanlah seperti Karl Marx, namun versi modern. Pierre Félix Bourdieu merupakan salah satu pemikir Perancis di akhir abad ke-21. Ia dikenal sebagai sosiolog, antropolog, bahkan filsuf. Di akhir hidupnya, ia dikenal sebagai jawara dalam gerakan anti-globalisasi. Karya dari Bourdieu ini memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari etnografi, sosial, bahasa, sastra, pendidikan, kultural, bahkan sampai pertelevisian. Pierre Bourdieu lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Demuin, Prancis. Ia meninggal pada 23 Januari 2002 di Paris, Prancis. Bourdieu adalah filsuf yang dikenal dengan komitmennya sebagai intelektual publik hingga akhir hayatnya. Gagasan utamanya terdiri dari habitus, modal, ranah, dan kekerasan simbolik. Konsep-konsep yang ia kembangkan sangat berpengaruh dalam analisis sosial maupun filsafat di abad ke-21. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa ini merupakan buku pengantar pemikiran dari Pierre Bourdieu. Jadi ini bukan buku karangan asli dari Pierre Bourdieu. Karena itu di dalam buku ini, teori seorang Bourdieu dijelaskan dalam sudut pandang seorang pengamat, bukan tulisan asli yang murni dari Pierre Bourdieu. Karena ini memang buku pengantar, bukan buku asli dari seorang Pierre Bourdieu. Meskipun demikian, di dalam buku ini, penggambaran dari Pierre Bourdieu dijelaskan dalam cukup jelas dan cukup mendalam, sehingga kita akan memahami apa dan bagaimana pemikiran seorang Pierre Bourdieu. Buku pengantar ini merupakan hasil kerja kolektif 7 orang akademisi anggota Friday Morning Group, sebuah kelompok studi di Universitas Marseille yang rutin mendiskusikan karya-karya Bourdieu. Di sini juga ditulis bahwa buku ini disusun untuk membantu pembaca memahami Bourdieu, bukan melalui sebuah proses penyederhanaan atau penyajian, melainkan melalui penjelajahan atas kompleksitas dan konsistensi berbagai ide dan metode kerjanya di berbagai lintas bidang kajian. Buku ini merupakan pengantar kepada pemikiran Pierre Bourdieu yang cukup sering dikutip dan dirujuk. Kalau dilihat, sampul buku ini cukup menarik, di mana di sini ada karikatur seorang Pierre Bourdieu dan juga Karl Marx dengan buku andalannya yaitu Das Kapital. Nah, di sini ilustrator buku seakan-akan menjelaskan bahwa Bourdieu di sini kan melompati Karl Marx ya. Jadi ilustrator buku ini seakan-akan ingin menjelaskan bahwa Bourdieu telah melampaui teori dari seorang Karl Marx, atau mungkin menyempurnakan teori Karl Marx di kehidupan modern. Mungkin seperti itu ya. Karena Bourdieu ini kan lahir di abad modern, sedangkan Karl Marx lahir di abad sebelumnya. Karena itu mungkin maksud dari ilustrator buku ini adalah Bourdieu telah menyempurnakan teori Karl Marx di era modern. Kemudian dari judul, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa judul ini sekilas seperti rumus matematika.
karena ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada sama dengan. Tapi ketika kita memahami teori Bourdieu, maka kita akan sadar bahwa sebenarnya garis besar kesimpulan dari teori Bourdieu ya judul buku ini, yaitu tentang habitus, tentang modal, dan tentang ranah. Jadi praktek bersosial atau praktek dalam dunia sosial itu merupakan penjumlahan dari habitus, modal, dan ranah. Pertama adalah habitus. Ketika kita berbicara tentang habitus, maka otak kita akan langsung terbesit dengan kata habit atau kebiasaan. Memang habitus ini membicarakan tentang kebiasaan, tapi kebiasaan yang seperti apa? Menurut Bourdieu, kebiasaan kita terjadi karena faktor eksternal. Jadi kebiasaan kita tidak terjadi secara alamiah, melainkan secara konstruktif atau buatan. Dan yang mempengaruhi kebiasaan kita adalah faktor lingkungan. Jika kita lahir dari keluarga yang kaya, kemudian orang tua kita selalu memilihkan makanan, fashion, dan kendaraan kelas atas, maka ketika kita hidup di lingkungan sosial, otomatis selera kita akan mengikuti apa yang didiktekan oleh orang tua kita. Kita akan mencari fashion, makanan, atau kendaraan sesuai dengan kelas atas yang didiktekan oleh orang tua kita. Ini sama halnya ketika kita ingin mencari makan, ketika kita ingin mencari makan ayam misalnya. Jika orang sederhana dan memiliki pola hidup sederhana, ketika ia ingin mencari ayam, maka ia akan mencarinya di toko sebelah jalan atau warung-warung lesehan. Berbeda dengan orang kelas atas yang memiliki pola hidup kelas atas. Ketika ia ingin mencari ayam, maka ia akan mencarinya di KFC, McD, Ricis, dan lain sebagainya. Karena kita akan memilih makanan tidak berdasarkan rasa, tapi berdasarkan kebiasaan kita yang menggambarkan diri kita sebenarnya. Karena itu, ketika berada dalam lingkungan sosial, secara otomatis kita akan cenderung berada dalam satu lingkup masyarakat yang memiliki kelas sosial yang sama. Orang yang kaya akan cenderung bersosial dengan orang yang kaya, begitu pula sebaliknya. Karena mereka memiliki kebiasaan yang sama, sehingga mereka bisa saling mengerti atau saling berinteraksi satu sama lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa habitus adalah kebiasaan yang digunakan oleh individu untuk menghadapi situasi sosial yang sedang dialaminya. Selanjutnya adalah modal atau kapital. Seorang individu dalam lingkungan sosial harus memiliki modal agar ia bisa diterima di lingkungan masyarakat. Modal bisa diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, yang mana kekayaan ini bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tersebut. Menurut Bourdieu, modal ini bisa diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah modal ekonomi, yang kedua modal kultural, yang ketiga adalah modal sosial, dan yang keempat adalah modal simbolik. Yang pertama adalah modal ekonomi. Modal ekonomi ini adalah modal yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi, yaitu uang. Semakin banyak kita memiliki uang, maka semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak jasa, semakin banyak barang yang akan kita miliki. Kemudian yang kedua adalah modal kultural. Modal kultural ini bisa disebut sebagai modal intelektual atau skill. Jika seseorang tidak memiliki modal ekonomi, tapi ia tetap memiliki modal intelektual, maka ia bisa mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan. Dengan begitu, modal ekonomi akan datang dengan sendirinya. Yang ketiga adalah modal sosial, yaitu berupa relasi sosial. Relasi sosial ini berarti kita memiliki relasi atau hubungan dengan orang-orang yang memiliki modal yang di atas kita atau memiliki modal yang lebih besar. Contohnya kita memiliki kenalan dengan dokter atau kenalan dengan presiden atau dengan DPR. Yang mana ketika kita memiliki relasi dengan orang-orang ini, kita akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau biasanya disebut dengan nepotisme. Yang ketiga adalah modal simbolik. Modal simbolik ini adalah modal yang berupa julukan, jabatan, atau posisi strategis dalam masyarakat. Modal ini adalah modal yang paling besar di antara modal-modal yang lainnya. Karena kita akan cenderung mendengarkan orang yang memiliki simbol, contohnya kiai. Kita akan cenderung mendengarkan perkataan seorang kiai daripada orang biasa yang tidak memiliki gelar apapun. Selanjutnya adalah ranah.
Bourdieu mengatakan bahwa kita adalah manusia yang hidup dan menguasai suatu wilayah tertentu. Nah, wilayah ini yang kita sebut sebagai ranah. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ranah adalah semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Konsep ranah membuat potensi yang dimiliki individu dan kelompok dalam posisinya masing-masing. Dan posisi ini ditentukan oleh kekuatan modal individu dalam suatu wilayah tertentu atau ranah tertentu. Jadi ranah atau mungkin modal ini saling berhubungan dengan ranah. Modal akan memiliki potensi yang luar biasa atau mungkin memiliki kapasitas yang maksimal jika berada dalam ranah tertentu. Contohnya seorang kiai. Seorang kiai akan memiliki dominasi yang kuat ketika berada dalam ranah pesantren atau mungkin masjid atau mungkin sekolah dan sebagainya. Namun dominasi kiai tidak akan sekuat itu ketika berada dalam ranah yang salah, misalnya dalam ranah penggila anime atau mungkin penggila K-pop atau mungkin yang tidak sesuai dengan ranah dari seorang kiai. Karena itu modal akan mencapai puncaknya atau mencapai kemampuan maksimalnya ketika berada dalam wilayah tertentu atau berada dalam ranah yang sesuai. Dalam prakteknya atau penjumlahan dari habitus, modal, dan ranah ini akan menghasilkan doksa, distinsi, dan juga kekerasan simbolik. Doksa diartikan sebagai tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan dan tidak dapat dipertanyakan. Doksa membentuk standar baik buruk, salah benar, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, etika, tata krama, hukum-hukum yang akan memberikan pengaruh bagi habit masyarakat. Jadi doksa ini semacam peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat. Contohnya, orang yang berpakaian rapi akan dianggap sebagai orang yang baik. Begitu pula sebaliknya, anak jalanan yang berpakaian serampangan atau terkesan sangar ini akan dianggap sebagai orang yang tidak baik. Begitu pula orang yang memiliki rambut pendek akan dianggap rapi dan orang yang baik. Begitu pula sebaliknya, orang yang berambut panjang atau berambut gondrong akan dianggap sebagai orang yang tidak baik. Contoh lainnya adalah ketika kita mendengar kata kiai atau ustadz, maka secara otomatis kita akan berpikir bahwa kiai atau ustadz ini adalah orang yang memiliki tingkat kealiman cukup tinggi, orang yang memiliki tingkat spiritualitas cukup tinggi, dan orang yang memiliki pemahaman agama melebihi orang-orang awam pada umumnya. Kita meyakini hal tersebut karena kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, padahal kita tidak pernah tahu atau kita tidak bisa mengukur tingkat kealiman atau tingkat spiritualitas dari seseorang, termasuk kiai atau ustadz. Inti dari doksa adalah kita meyakini sesuatu bukan karena kebenaran, melainkan karena masyarakat menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang benar. Sehingga secara tidak sadar kita juga terbiasa menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu kebenaran. Selanjutnya adalah distinsi. Dalam bahasa Indonesia, distinsi ini diartikan sebagai pembedaan. Maksudnya adalah pembedaan berdasarkan kelas sosial. Jadi ada semacam perbedaan tingkah seorang individu atau kelompok dalam kelas sosial masing-masing. Atau bisa dikatakan distinsi ini adalah perilaku seorang individu atau kelompok dalam kelas sosial tertentu yang dilakukan secara tidak sadar. Bourdieu mengatakan bahwa distinsi ini adalah tindakan membedakan diri yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan perbedaan kelasnya dalam masyarakat. Biasanya pembedaan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelas sosial menengah ke atas untuk menunjukkan statusnya yang khas dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya. Misalnya ketika ingin makan, maka mereka akan makan di KFC. Ketika ingin ngopi, maka akan ngopi di Starbucks. Ketika ingin cemilan, mungkin akan membeli Oreo Supreme dan sebagainya. Nah, tindakan ini dilakukan mereka untuk menunjukkan identitas dirinya atau menunjukkan kelas sosial mereka masing-masing. Namun, distinsi ini tidak hanya yang berbau negatif, distinsi juga bisa berbau positif. Contohnya, anak UIN atau anak pesantren. Mereka melakukan distinsi atau pembedaan dengan kegiatan-kegiatan Islami. Contohnya, sholat jamaah
atau tadarus, atau hafalan Quran, atau menghormati guru-gurunya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kekerasan simbolik. Di buku ini dijelaskan, saya bacakan ya. Kekerasan simbolik pada dasarnya adalah pemaksaan kategori-kategori pemikiran dan persepsi terhadap individu sosial yang terdominasi, yang kemudian menganggap tatanan sosial sebagai sesuatu yang adil. Ini adalah penggabungan struktur tak sadar yang cenderung mengulang struktur-struktur tindakan dari pihak yang dominan. Pihak yang terdominan kemudian memandang posisi pihak yang dominan sebagai hal yang benar. Jadi bahasa yang rumit tadi bisa disimpulkan bahwa kekerasan simbolik ini bisa terjadi jika orang yang memiliki modal besar atau orang yang digambarkan dengan figur yang sempurna melakukan atau menggunakan kewenangan tersebut dengan tidak semestinya. Kekerasan simbolik ini dalam arti tertentu jauh lebih kuat daripada kekerasan fisik, karena kekerasan simbolik ini melekat dalam setiap bentuk tindakan dan struktur kognisi individual dan memaksa momok legitimasi pada tatanan sosial. Saya kasih contoh mungkin suatu yang hangat dibahas, yaitu alumni UII yang berprestasi diduga melakukan pelecehan seksual dengan jumlah korban yang cukup banyak. Pria yang disingkat IM ini digambarkan dengan figur yang cukup sempurna, mahasiswa berprestasi, meraih beasiswa di Australia, kemudian ustadz, alumni pondok pesantren, intelektual muda, hafiz, dan sebagainya. Saking sempurnanya IM ini, maka orang tidak ada yang menduga bahwa IM ini melakukan kekerasan seksual. Nah, ini yang disebut dengan kekerasan simbolik, di mana orang yang memiliki modal simbol yang kuat atau digambarkan dengan figur yang sempurna menggunakan kekuatan simbolnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Karena masyarakat kita sangat percaya pada kekuatan simbol. Masyarakat kita masih cenderung fokus pada simbol itu memiliki kekuatan yang luar biasa kayak gitu. Karena itu orang yang memiliki modal simbol atau memiliki figur yang sempurna itu akan mudah melakukan apapun, termasuk kekerasan seksual. Dalam buku ini ada 9 bab. Bab yang pertama berisi tentang paparan mengenai perangkat dan metode konseptual Bourdieu. Pada bab kedua berisi pengantar kepada Bourdieu melalui analisis atas karya maupun karirnya yang disusun berdasarkan wawancara dengan Bourdieu. Bab ketiga meninjau kembali kontribusi etnografi Bourdieu dimulai dengan karya pertamanya di Aljazair. Bab keempat menelaah secara detail pandangan Bourdieu tentang pendidikan. Bab kelima memeriksa hubungan karya Bourdieu tentang kelas dengan tradisi Marxis. Di bab keenam menjelajahi pemikiran Bourdieu di dalam gaya estetika. Pada bab ketujuh menelaah keterkaitan Bourdieu pada bahasa dan kekuasaan. Bab ke-8 membahas refleksivitas proyek sosiologis Bourdieu melalui penyuguhan komentar Bourdieu atas Bourdieu. Bab ke-9 tinjauan ulang atas kritik, karya baru, dan komentar terhadap Bourdieu. Nah, ini merupakan keunikan dari buku ini, di mana penyajiannya tidak seperti buku-buku pada umumnya. Kalau buku pada umumnya biasanya penyajiannya adalah dengan cara penyederhanaan. Misalnya bab 1 pengertian habitus, bab 2 pengertian modal, bab ketiga ranah, dan sebagainya. Tapi di buku ini tidak demikian. Cara penyajian di buku ini adalah dengan cara mengkaji perjalanan dari Pierre Bourdieu dalam berbagai bidang keilmuan. Sehingga secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita menjadi paham teori-teori Bourdieu dan kita juga paham kenapa Bourdieu bisa berpikir seperti itu. Kekurangan buku ini menurut saya pribadi adalah bahasa yang digunakan cukup berat ya, apalagi bagi saya yang baru pertama kali membaca buku dengan genre seperti ini. Saya juga menemukan banyak istilah-istilah atau kosakata-kosakata baru yang sebelumnya tidak saya pahami. Jadi butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa menuntaskan buku yang seperti ini. Tapi secara keseluruhan buku ini cukup bagus sebagai sarana untuk diskusi atau sudut pandang untuk memahami situasi sosial yang sedang kita hadapi. Buku ini sangat cocok untuk kalangan mahasiswa, apalagi untuk mengisi kekosongan ketika kita sedang belajar di rumah saja. Nah,
Sekian review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetaplah hidup meskipun tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.